Splendor of heaven, child-bearing yet near, none equals thee, none equals thee. Flower of Carmel, for wine blossom laden, splendor of heaven, child-bearing yet near, none equals thee, none equals thee. Mother so tender, who no man didst know, on Carmel's children thy favors bestow. Start of the sea, start of the sea. Splendor of heaven, child-bearing yet near, none equals thee, none equals thee. Mother so tender, who no man bestow, on Carmel's children thy favors bestow. Start of the sea, start of the sea, start of the sea. Start of the sea, start of the sea. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan.
hati umat-Mu, dan curahkanlah cinta-Mu, semoga dikuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Maria, Bunda Gereja, Engkaulah pelindung kami. Engkaulah Ibu yang berperisai iman. Di balik pelindung perisai-Mu, kami berada. Di balik pelindung perisai iman-Mu, Engkau telah melahirkan banyak orang kudus Karmel. Para imam-imam, biarawan dan biarawati yang berada di balik perisai iman-Mu. Maka kini kami berada bersama-sama seluruh umat gereja yang ada di bawah perlindungan-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau, ya Maria, Bunda Karmel. Maka kami mohon sudilah Engkau selalu mendampingi kami dan melindungi kami dengan perisai iman-Mu itu, supaya sungguh demikian kami dapat selalu mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Anak-anakku, rekan-rekan muda, saudara-saudari, Bapak Ibu, para frater, para suster, para romo, semua yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, salam persaudaraan dalam Karmel. Kita memasuki novena kita di hari keempat Maria Bunda Karmel dengan tema Santa Maria dalam hidup orang-orang kudus Karmel. Yang bertugas kami dari Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang Paroki Tomang Maria Bunda Karmel. Tahun ini Gereja Maria Bunda Karmel Paroki Tomang berusia 48 tahun. Umat yang ada di sini yang kami layani kurang lebih 16.000 yang dilayani oleh 4 pastor dan dibantu juga para konfrater dari Wisma Karmel Tosika. Dalam kesempatan yang sangat indah dan sangat bagus ini, kami mengucapkan terima kasih dan mengajak, mari kita semua bersama-sama mendalami spiritualitas Karmel yang nanti akan dibawakan oleh Romo Ginting. Saudara-saudariku semua, dalam Karmel kita melanjutkan permenungan dan pengajaran spiritualitas oleh Romo Ginting. Selamat malam para saudara-saudara yang terkasih. Tema renungan novena pada hari keempat ini adalah Maria dalam pengalaman orang kudus Karmel. Tema ini sebenarnya mau mengajak kita untuk mencoba merenungkan bagaimana orang-orang kudus Karmel menempatkan Santa Maria dalam hidup mereka.
Karena kita memiliki banyak orang kudus Karmel, maka dalam kesempatan ini saya mengajak saudara-saudari terkasih untuk mencoba melihat secara singkat bagaimana Santa Teresia dari Yesus, atau yang juga kerap dikenal sebagai Santa Teresia dari Avila, seorang tokoh pembaharu, seorang pujangga gereja, seorang pendoa, menempatkan Maria dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, sebagaimana hidup manusia pada umumnya, Santa Teresia dari Yesus juga menyadari akan adanya kecenderungan yang kurang baik dalam hati manusia. Bahkan, Santa Teresia mengakui bahwa keinginan jahat itu begitu kuat dalam dirinya. Dalam buku yang mengisahkan riwayat hidupnya, pada bagian awal ia mengatakan, "Seandainya saya tidak begitu jahat, pastilah saya mendapat bantuan besar, karena orang tuaku begitu berkebajikan dan takut akan Allah, dan juga karena Tuhan memberikan kepadaku anugerah supaya berbuat baik." Saudara-saudara, dari teks tersebut kita bisa tahu bahwa Teresia menyadari meskipun begitu banyak kebajikan-kebajikan yang bisa dilihat dan dialaminya, yang sekaligus juga bisa ia rasakan. Sebagai contoh misalnya, ia melihat ayahnya begitu rajin untuk senantiasa membantu para pelayan-pelayannya. Ia juga melihat ayahnya tidak pernah marah-marah kepada para budak. Bahkan untuk budak anak-anak, ayahnya menganggap mereka semua sebagai anak-anak keluarga. Demikian juga ia melihat contoh yang sangat baik dari ibunya. Menurut Teresia, ibunya berwajah cantik. Tetapi menurut Teresia juga, ibunya tidak pernah berdandan seperti layaknya kaum bangsawan. Ia malah berdandan seperti orang biasa, dan menurut kesaksian Santa Teresia, bahkan penampakannya lebih tua dari umurnya. Santa Teresia melihat bahwa ibunya melakukan kebajikan-kebajikan kemurnian perkawinan yang luar biasa. Baginya, hati yang murni lebih penting daripada penampilan fisik. Tetapi lucunya adalah, apapun yang dilihat oleh Santa Teresia, kebajikan-kebajikan ibunya, kebajikan-kebajikan bapaknya, tetap berlalu begitu saja. Ia tetap dalam hatinya memiliki keinginan-keinginan yang kuat untuk melakukan yang tidak tepat. Dan saudara-saudaraku, itulah juga bagian persoalan dari hidup kita. Dalam hidup kita senantiasa ada peperangan antara keinginan-keinginan baik dan keinginan-keinginan yang kurang baik. Bahkan seringkali keinginan-keinginan baik itu kalah oleh keinginan-keinginan yang kurang baik. Maka dalam situasi yang demikian, apakah kira-kira yang dilakukan oleh Santa Teresia? Bagaimana Santa Teresia
keluar dari kesulitan-kesulitan tersebut. Dalam tulisannya, Santa Teresia menulis demikian. Adanya buku-buku ini ditambah dengan perhatian yang baik dari ibuku yang membimbing kami berdoa kepada Bunda Maria serta beberapa orang kudus tertentu, membangkitkan kerinduan-kerinduan yang baik di dalam hatiku. Nah, saudara-saudaraku, coba perhatikan dengan baik apa yang ditulis oleh Santa Teresia tersebut. Mungkin bagi Santa Teresia yang sudah diajari oleh ibunya untuk datang kepada Bunda Maria untuk berdoa kepadanya, pada awalnya hanyalah mengikuti keinginan ibunya. Pada awalnya hanyalah melakukan rutinitas biasa yang dilakukan orang-orang pada zamannya, yang juga seringkali kita lihat di dalam gereja-gereja kita. Ada orang-orang tertentu yang datang sebentar kepada patung Bunda Maria, memegangnya, menyentuhnya, berdoa sejenak, suatu pemandangan yang biasa-biasa saja. Tidak ada apa-apanya. Tetapi Santa Teresia menyadari bahwa tindakan-tindakan yang biasa-biasa ini toh pada akhirnya ternyata membawa dampak yang luar biasa. Ia di kemudian hari merenungkan bahwa tindakan-tindakan yang sederhana tersebut ternyata tanpa disadari, tanpa terlihat, menumbuhkan kerinduan-kerinduan dalam hatinya untuk tetap berbuat baik. Ternyata hal-hal yang biasa memiliki manfaat yang luar biasa. Dengan berdoa kepada Bunda Maria pada akhirnya memberikan pertolongan untuk memenangkan pertarungan keinginan baik dalam hati manusia. Ada kerinduan terus-menerus dalam hati untuk selalu berbuat baik. Keinginan-keinginan baik inilah yang kemudian selalu mendorong Santa Teresia memiliki kerinduan untuk menjadi suci di hadapan Yesus. Dan saudara-saudara, kita tahu bersama, kerinduan ini pada akhirnya menggerakkan Santa Teresia untuk secara serius menghayati panggilannya sebagai seorang biarawati dan selanjutnya melakukan banyak pembaharuan untuk membaharui kehidupan saudara-saudarinya seordo. Sungguh suatu contoh pengalaman hidup yang amat baik, yang mungkin juga bisa kita lakukan atau bahkan sudah kita lakukan. Melakukan tindakan-tindakan sederhana menyapa Bunda Maria. Tindakan yang sungguh simple tetapi akan berdampak luas, yakni menumbuhkan dalam hati kita kerinduan untuk selalu berbuat banyak kebaikan. Saudara-saudaraku, meskipun keinginan baik itu ada dan selalu tumbuh karena peranan Maria dalam hidup kita, tetapi faktanya dalam kehidupan nyata hal itu tidaklah begitu gampang, tidak berjalan dengan lancar. Ada hambatan-hambatan yang kerap kita temui, ada hambatan-hambatan yang membuat kita kehilangan hasrat untuk berbuat baik. Pengalaman manusiawi
yang juga sekali lagi dialami oleh Santa Teresia. Hal ini dialami Santa Teresia ketika ia mengalami kehilangan orang yang dicintainya, yaitu ibunya sendiri. Ketika ibunya meninggal dunia, hati Santa Teresia sangat risau. Hati Santa Teresia sangat kosong. Ada yang hilang dalam hatinya. Ada kesedihan mendalam. Ada juga ketakutan yang amat sangat. Dan dalam situasi itu, Santa Teresia kembali berdoa, kembali datang kepada Bunda Maria. Ia menulis demikian dalam riwayat hidupnya. Dalam kesedihanku, aku pergi ke suatu arca Bunda Maria dan bercucuran air mata. Saya mohon supaya ia mau menjadi ibuku. Kendati pun hal ini kulakukan dengan kesederhanaan, saya kira ada manfaatnya bagiku. Sebab setelah saya memasrahkan diriku kepada perawan suci ini, saya mengalami bantuannya. Dan pada saat yang tepat, ia sudah menghantar saya kembali kepada dia. Saudara-saudara, dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kehilangan yang amat dalam, kembali Santa Teresia datang kepada Bunda Maria. Ia tahu kepada siapa ia boleh mendapatkan bantuan. Ia tahu kepada siapa ia akan memperolehkan pertolongan. Maka, saudara-saudaraku, dari contoh itu kita akan melihat bahwa Santa Teresia tidaklah berjalan sendirian. Kehilangannya tidak ia rasakan cukup lama. Ketika ia datang, ketika ia meminta, pada saat itu juga kehilangan akan sosok ibu dalam hatinya sudah disembuhkan. Pada saat itu juga Ibu Maria menjadi ibunya. Ibu yang selalu mengingatkan akan kebajikan-kebajikan. Ibu yang selalu memberi nasihat-nasihat berharga. Jiwanya sekarang dipenuhi dengan sukacita. Kehilangan, kemudian karena peran Maria diganti menjadi sukacita, bahkan kemudian ia merasakan bahwa pada saat yang bersamaan ia kembali menemukan Yesus Tuhannya. Nah, saudara-saudaraku, pergi berdoa kepada Bunda Maria dalam segala kenastapaan, dalam segala kesulitan, sungguh membawa kelegaan. Teresia menjadikan Maria sebagai bundanya. Berkat pertolongan Maria, ia diingatkan kembali untuk melanjutkan perjalanannya, untuk menjalankan keinginannya, yakni menjauhi keinginan-keinginan yang tidak tepat. Lewat Bunda Maria, Santa Teresia merasakan bahwa Maria sendirilah yang mendampinginya untuk kembali mengenal keinginan Allah dalam hidupnya. Dua aspek yang tentu saja sangat menyenangkan kita semua, yang bisa kita ambil manfaatnya bagi kita. Dan saudara-saudaraku, pengalaman Teresia dengan Bunda Maria
tidak berhenti di situ saja. Ada hal lain juga, ada cerita lain, yakni pengalaman Teresia dengan Bunda Maria. Yakni ketika rencana salib itu begitu berat. Ketika segala sesuatunya menjadi sangat berat. Dan saudara-saudara, kita akan tahu juga, kita tahu bersama bahwa Santa Teresia menjadi seorang pembaharu yang memiliki rencana yang amat brilian. Ia berupaya supaya para susternya mengalami pembaharuan hidup. Dan untuk itu, ia rajin membangun biara-biara yang diperuntukkan bagi para suster yang hendak melaksanakan pembaharuan. Rencana-rencana disusun dengan hebat. Tetapi, tahukah saudara-saudara, apa yang biasanya menggagalkan rencana-rencana hebat tersebut? Benar sekali, perasaan bersalah, perasaan berdosa. Dan itu jugalah yang kembali dialami oleh Santa Teresia. Ketika Santa Teresia mengikuti misa di biara yang didirikannya, ia merasakan dirinya terpuruk akan dosa-dosanya. Pada saat itu, ia mengingat segala banyak hal yang menjadi kelemahan-kelemahannya. Ia merasa dirinya amat berdosa. Ia merasa tidak pantas untuk melakukan pembaharuan. Ia merasa dirinya sungguh amat lemah. Dan inilah saudara-saudara yang terjadi, yang juga kita alami. Ketika situasi itu juga hadir dalam hidup kita, kita merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Ketika dosa begitu menekan hidup kita, kita menjadi lumpuh. Tetapi Teresia menulis demikian, saya diliputi pesona ilahi yang begitu kuat. Kemudian kulihat Santa Maria di sisi kananku. Saya diberi pengertian bahwa sekarang aku sudah dibersihkan dari dosa-dosaku. Rasanya Santa Maria memegang tanganku. Katanya, saya harus percaya bahwa apa yang saya usahakan sehubungan dengan biara itu akan terlaksana. Biarpun ketaatan yang harus diberikan itu tidak sesuai dengan keinginanku. Pengalaman diteguhkan. Itulah yang dialami Santa Teresia. Pengalaman rohaninya, Santa Teresia dibersihkan dari dosa. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan ketidakpantasan yang membuat dirinya tidak lagi melanjutkan pembaharuan. Dengan peneguhan dari Bunda Maria, ada rasa percaya diri yang begitu besar bahwa pembaharuan yang sudah dimulai akan berjalan baik. Dan untuk itu, Bunda Maria meminta kepadanya untuk berani meninggalkan keinginan sendiri dan belajar untuk taat. Dengan kata lain, bagi Santa Teresia, Maria adalah sosok yang memberi peneguhan bahwa dirinya adalah sungguh berharga dan sekaligus juga memberi nasihat bagaimana segala rencana yang baik itu harus dilakukan dengan mengalahkan keinginan diri terlebih dahulu. Tentu saja ini juga sungguh amat relevan dalam hidup kita. Hal ini sangat-sangat kita butuhkan. Penghargaan diri
menghargai diri sendiri sebagai orang yang sungguh layak, orang yang sungguh pantas adalah cara untuk maju dan berkembang. Tetapi jika kita juga terlalu percaya diri akan diri sendiri dan lupa untuk mengalahkan ego kita, maka pada saat itu juga sebetulnya kita akan mengalami kejatuhan. Maka pengalaman Santa Teresia yang diteguhkan oleh Bunda Maria bahwa dirinya amat berharga, tetapi sekaligus diberikan peringatan-peringatan untuk tidak mengedepankan egonya sendiri, menjadi bagian dan menjadi nasihat bagi kita juga sekalian, orang-orang yang hidup di zaman ini. Kita datang kepada Maria, melihatnya dan merasakan peneguhan serta nasihatnya. Nah, saudara-saudaraku, pengalaman-pengalaman akan pertolongan Bunda Maria yang terus-menerus dialaminya, pada akhirnya membawa keyakinan bahwa Bunda Maria tidak meninggalkan Santa Teresia. Santa Teresia merasakan sendiri bahwa dalam seluruh perjalanan hidupnya, ia mendapatkan perlindungan menyeluruh dari Bunda Maria sendiri. Hal itu ia lukiskan dalam suatu tulisan. Lain kali, sementara semua berdoa di kor sesudah ibadat penutup, kulihat Bunda Maria dalam kesemarakan terbesar berpakaian mantel putih. Kelihatannya ia menaungi kami semua di bawah mantelnya itu. Saya mengerti betapa tinggi kemuliaan yang akan diberikan Tuhan kepada mereka yang tinggal di rumah ini. Saudara-saudara, mantel Bunda Maria rupa-rupanya menjadi simbol yang dilihat oleh Santa Teresia, bahwa mantel itu akan melindungi siapa saja yang mau datang kepada Bunda Maria. Mantel Bunda Maria itu begitu besar, begitu lebar, yang mampu menampung siapa saja dari kita yang mau datang kepadanya. Dan kalau kita sudah berada di bawah naungan mantel Maria, maka pada saat itu juga kita semua akan memperoleh kemuliaan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, berangkat dari apa yang dialami Santa Teresia dari Yesus atau Santa Teresia dari Avila, kita semua pada malam hari ini juga diajak untuk tanpa ragu-ragu datang dan berdoa kepada Bunda Maria. Saudara-saudara, pengalaman yang diperoleh Santa Teresia membawa kita, mengajarkan kita untuk dengan setia, untuk dengan sungguh-sungguh menghormati Bunda Perawan Maria. Kita dalam keibuannya akan merasakan pemeliharaannya, akan merasakan pendampingannya, akan merasakan peneguhannya. Satu saja yang ia minta, satu saja yang ia inginkan, datang kepadanya untuk meminta, untuk berdoa, dan diam dalam bimbingannya. Dengan demikian, Maria sungguh melaksanakan dengan setia apa yang pernah ditugaskan oleh Yesus putranya di bawah salib. Ketika Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Dan saudara-saudara yang terkasih, kita semua adalah anak-anak
Maria, kita semua adalah anak-anak yang mendapat perlindungannya. Semoga dengan novena ini, kita semakin hari semakin mencintai Maria dan juga semakin merasakan kehadirannya dan pendampingannya. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita memulai novena kita, dan kita awali dengan lagu pembukaan dari Mada Bakti nomor 543. Mari kita menyanyikannya bersama-sama. Bunda Maria, keindahan Karmel, buatlah kami layak dalam perlindungan-Mu. Selimutilah kami dengan skapulir-Mu, dan jadilah bagi kami teladan hidup rohani. Maria, kuntum Karmel dan Bunda tak bercela, Mohonkanlah rahmat yang kami butuhkan. kami anak-anak-Mu bersukaria dalam segala kebajikan-Mu. Kami mengagumi kerendahan hati-Mu dan bersukaria dalam belas kasih-Mu. Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Jadilah pengharapan kami terus-menerus. Maria murid Tuhan yang sempurna, Buatlah kami juga setia kepadanya. Maria Kusuma Karmel, Penuhilah kami dengan sukacita-Mu. Perawan Maria, keindahan Karmel, Tersenyumlah pada kami yang mencintai-Mu. Maria Ibu yang tiada bandingnya, Ingatlah selalu akan anak-anak-Mu. Perawan suci dan bintang samudra, Jadilah lampu mercusuar bagi kami. kerudung yang melindungi, Lindungilah kami dengan mantel cinta-Mu. Maria yang dikandung tanpa noda, Doakanlah kami yang memohon bantuan-Mu. Marilah berdoa. Bunda Maria yang termulia, Ratu Karmel, Bunda Allah dan Bunda para pendosa yang malang, pelindung sejati bagi orang yang menghormati-Mu sebagai ibu dan saudari. Kami mohon padamu, semoga kemuliaan yang Kau terima sebagai Bunda Putra Allah mendatangkan kurnia bagi kami. Maka kami mohon dalam doa novena hari keempat ini, mohonkanlah bagi kami pengampunan dosa, pembaharuan hidup, penghiburan dalam derita,
dan khususnya permohonan yang kami butuhkan dalam novena ini. Dan marilah kita dalam hati kita masing-masing mengungkapkan intensi kita. Jika semua permohonan ini sesuai dengan kehendak Putra-Mu, biarlah kami memperoleh rahmat itu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang Ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Maria, Santo Yusuf, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Maria, Ratu Dan dan Buddha Karmel, hari ini aku datang untuk mengabdikan diriku kepadamu, karena seluruh hidupku hanyalah balasan kecil atas begitu banyak karunia dan rahmat yang aku terima dari Tuhan lewat tanganmu. Karena Engkau memandang mereka yang mengenakan skapulirmu dengan kelembutan, aku mohon agar Engkau menguatkan kelemahanku dengan kekuatanmu, menerangi kegelapan pikiranku dengan kebijaksanaanmu, menambahkan dalam diriku iman, harapan, dan kasih, supaya hari demi hari aku boleh mempersembahkan pujianku yang tak berarti kepadamu. Kiranya skapulirmu membuat matamu senantiasa terarah kepadaku, dan memberikan kepadaku perlindungan dalam perjuanganku setiap hari untuk setia kepada Putramu yang ilahi. Semoga skapulirmu menjauhkan aku dari segala dosa, dan selalu mengingatkanku akan tugasku untuk memandangmu dan melipupi diriku dengan keutamaan-keutamaanmu,
Semoga aku dapat berjuang untuk hidup dalam persahabatan yang mesra denganmu, mempersembahkan semuanya kepada Yesus melalui Engkau, dan menjadikan hidupku cermin dari kerendahan hati, kasih, kesabaran, kelembutan, dan kesetiaan-Mu. Bunda yang terkasih, bantulah aku dengan cinta-Mu yang tak pernah mengecewakan, agar aku pendosa yang hina ini kelak dapat menukar skapulir-Mu dengan pakaian pesta surgawi dan tinggal bersama-Mu dan para kudus Karmel dalam kerajaan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan kami yang berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Dan saudara-saudariku, marilah kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa membimbing, melindungi, serta memberkati hidup, keluarga, dan terutama panggilan hidup kita untuk selalu menghormati Bunda Maria. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.